Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Yustiani, NIM saya F2018-01100 kelas B2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kualitatif struktur aktivitas. Yang pertama, aktivitas obat. Aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dengan objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Untuk dapat berinteraksi dengan reseptor spesifik dan menimbulkan aktivitas spesifik, senyawa bioaktif harus mempunyai struktur sterik dan distribusi muatan yang spesifik pula. Dasar dari aktivitas obat adalah proses-proses kimia yang kompleks, mulai dari saat obat diberikan sampai terjadinya respon biologis. Skema aktivitas obat dapat dilihat pada gambar di atas. Kemudian, fasa-fasa yang mempengaruhi aktivitas obat adalah fasa farmasetik, fasa farmakokinetik, dan fasa farmakodinamik. Yang pertama, aktivitas pada fasa farmakokinetik. Untuk memberikan efek biologis, obat dalam bentuk aktivitasnya harus berinteraksi dengan reseptor atau tempat aksi atau sel target dengan kadar yang cukup tinggi. Sebelum mencapai reseptor, obat terlebih dahulu harus melalui proses farmakokinetik. Faktor-faktor penentu dalam proses farmakokinetik adalah yang pertama, sistem kompartemen dalam cairan tubuh seperti cairan intrasel, cairan ekstrasel, dan berbagai fasa lipofil dalam tubuh. Kedua, protein plasma, protein jaringan, dan berbagai senyawa biologis yang mungkin dapat mengikat obat. Ketiga, distribusi obat dalam berbagai sistem kompartemen biologis, terutama hubungan waktu dan kadar obat dalam berbagai sistem tersebut yang sangat menentukan kinetika obat. Yang keempat, dosis dan sediaan obat, transfer antara kompartemen seperti proses absorpsi, bioaktivasi, biodegradasi, dan ekresi yang menentukan lama obat dalam tubuh. Yang kedua, aktivitas yang terjadi pada proses farmakokinetik lingkungan. Bahan yang bersifat toksik terhadap manusia dan makhluk hidup lain termaksud dalam rancangan obat agar diperoleh senyawa yang masih tetap efektif terhadap sasaran tetapi aman dan tidak toksik bagi lingkungan. Farmakokinetik lingkungan mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dengan senyawa-senyawa kimia yang tersebar di lingkungan. Perjalanan senyawa bioaktif dalam lingkungan melalui berbagai bentuk kehidupan beberapa bentuk kehidupan, sehingga perlu monitoring atau kontrol kadar senyawa tersebut dalam usaha membentuk suatu lingkungan yang sehat. Selanjutnya, studi farmakokinetik lingkungan meliputi pertama, ekosistem atau populasi dalam lingkungan, yang kedua, polutan, yang ketiga, senyawa anorganik. Ketiga, aktivitas oleh induksi dari efek. Aktivitas biologi suatu obat diperoleh setelah senyawa berinteraksi dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi tersebut ditunjang dengan spesifitas, sifat fisika kimia, senyawa yang tinggi, terutama sifat sterik, dan distribusi muatan. Biopolimer yang berfungsi mengatur proses-proses biokimia dalam tubuh seperti enzim dan asam nukleat merupakan calon tempat aksi obat. Bila perubahan konformasi polimer penting untuk aktivitas obat, pendudukan tempat aksi oleh obat akan menentukan lama tidaknya efek biologis obat tersebut. Kekuatan respon biologis obat tergantung pada yang pertama, jumlah tempat reseptor yang diduduki. Kedua, rata-rata lama pendudukan yang tergantung pada kecepatan diasosiasi kompleks obat reseptor. Ketiga, kemampuan atau kapasitas molekul obat untuk menginduksi perubahan bentuk konfirmasi biopolimer yang dibutuhkan sebagai pemicu rangsangan timbulnya respon biologis. Yang keempat, afinitas dan aktivitas intrinsik. Setiap struktur molekul obat harus mengandung bagian yang secara bebas dapat menunjang afinitas interaksi obat reseptor dan mempunyai efisiensi untuk menimbulkan respon biologis sebagai akibat pembentukan kompleks obat reseptor. Jadi, respon biologis merupakan fungsi dari jumlah kompleks obat reseptor. Parameter induksi efek pada reseptor spesifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, afinitas molekul obat dengan reseptor yang ditentukan oleh kekuatan ikatan obat reseptor. Kedua, kompleks obat reseptor yang memungkinkan terjadinya perubahan dan distribusi muatan reseptor sehingga timbul rangsangan atau respons yang sesuai. Kemampuan untuk menimbulkan biologis disebut aktivitas intrinsik. Afinitas adalah ukuran kemampuan obat untuk mengikat reseptor.
Yang kelima, aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro. Aktivitas biologi pada percobaan in vivo adalah suatu integrasi dan keseimbangan yang kompleks dari sifat kimia fisika senyawa yang ditentukan oleh berbagai kondisi biologis atau biokimia dan biofisika pada berbagai fase dan aktivitas obat. Hubungan struktur aktivitas pada percobaan in vivo sering tidak memuaskan karena banyak perbedaan dari tahap-tahap yang terlibat dalam aktivitas obat. Dengan memperkecil jumlah tahap-tahap diharapkan dapat memperkecil jumlah persyaratan-persyaratan sehingga hubungan struktur aktivitas menjadi lebih jelas. Yang keenam, aktivitas dari senyawa multipoten. Beberapa senyawa dalam satu turunan obat dapat menunjukkan aktivitas biologis yang bermacam-macam. Hubungan antara komponen yang bervariasi dalam spektrum aktivitas senyawa multipoten mempunyai kemungkinan bervariasi, yaitu pertama, komponen yang bervariasi dalam aktivitas biologis disebabkan oleh interaksi obat dengan tipe reseptor yang berbeda. Kedua, komponen yang bervariasi dalam spektrum aktivitas memungkinkan disebabkan oleh tipe molekul yang berbeda. Ketiga, komponen yang bervariasi dalam spektrum aktivitas kemungkinan merupakan aspek yang mendasar dari satu tipe unit aksi farmakologis. Keempat, hilangnya satu komponen aktivitas dalam spektrum aktivitas dari turunan obat tertentu kemungkinan disebabkan oleh perbedaan distribusi, tidak oleh pemisahan yang mendasar dari aktivitas komponen. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, efek terapeutik dan senyawa efek samping. Spektrum efek dari senyawa multipoten dapat dibedakan dalam efek terapeutik dan efek samping atau efek yang diinginkan dan efek yang tidak diinginkan. Kualifikasi efek terapeutik atau efek samping dapat relatif subjektif. Untuk mencapai tujuan pengembangan obat dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu komponen aktivitas dari spektrum aktivitas obat atau memisahkan dua komponen aktivitas dari suatu obat menjadi dua senyawa yang berbeda melalui manipulasi molekul. Kemudian, hubungan struktur aktivitas. Aktivitas biologis suatu obat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Yang pertama, faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang baiknya hubungan struktur aktivitas antara lain: yang pertama, perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis. Kedua, senyawa yang digunakan ternyata bentuk praobat yang terlebih dahulu harus mengalami bioaktivasi menjadi metabolit aktif. Ketiga, aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak keadaan in vivo seperti distribusi obat yang melibatkan proses transport pengikat oleh protein, proses metabolisme yaitu bioaktivasi dan biodegradasi serta proses ekskresi. Keempat, senyawa mempunyai pusat atom asimetris sehingga kemungkinan merupakan campuran racemat dan masing-masing isomer mempunyai derajat aktivitas yang berbeda. Kelima, senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanisme aksinya. Keenam, pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Ketujuh, obat bersifat multipoten. Kedelapan, perbedaan spesies terutama obat yang memberikan perbedaan aktivitas yang besar oleh adanya perbedaan spesies. Selanjutnya kedua, faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas. Faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas yang baik antara lain: yang pertama, hubungan struktur aktivitas empiris yang sifat insidental. Kedua, struktur obat simetrik. Ketiga, jarak antara dua gugus fungsi identik dalam molekul obat mungkin diperlukan untuk mendapatkan aktivitas yang optimal. Ketiga, hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya. Aktivitas biologis merupakan refleksi sifat kimia fisika dari senyawa bioaktif sehingga hubungan struktur aktivitas seharusnya ada hukum yang tertentu. Yang pertama, hubungan sifat kimia fisika dan aktivitas. Perubahan struktur dalam hal tertentu tidak mengubah aktivitas obat pada uji in vitro. Hal ini terjadi bila gugus tersebut merupakan gugus non-kritik dan bukan gugus fungsi. Kedua, hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat dengan tempat aksi yang sama. Yaitu yang pertama, hubungan langsung antara struktur dan aktivitas berdasarkan interaksi gugus-gugus senyawa agonis pada tempat aksi yang sama. Kedua, hubungan struktur dengan aktivitas berdasarkan pada interaksi senyawa antagonis dan senyawa agonis pada tempat aksi yang sama sehingga menghasilkan hambatan kompetitif atau antagonis kompetitif.
Ketiga, obat-obat segolongan aktivitas farmakologisnya. Kemudian C. Hubungan struktur aktivitas tak langsung. Hubungan struktur aktivitas dapat terjadi pada senyawa-senyawa yang berbeda tempat aksinya. Bermacam-macam senyawa kemungkinan dapat berpengaruh pada tempat atau tahap yang berbeda dalam rangkaian konversi enzim pada proses biosintesis atau biodegradasi. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer. Hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pada campuran resemi perbandingan aktivitas atau potensi isomer-isomer kemungkinan berbeda spektrum aktivitasnya. Kedua, hubungan antara perbandingan aktivitas pasangan stereoisomer dan aktivitas dari isomer yang lebih aktif dari pasangannya. Ketiga, aktivitas campuran isomer optis dibandingkan dengan aktivitas satu isomer murni. Kemudian, pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Ada 3 tipe pengukuran kuantitatif pada efek obat terhadap hewan coba. Yang pertama, efek individu, kedua, efek bertingkat, ketiga, efek kuantal. Kemudian, dosis efektif median dan dosis letal median. Konsep yang sangat penting mengenai efek terapi adalah fenomena variasi biologis. Bila dosis obat yang diberikan akan memberikan respons semua atau tidak, didapatkan bahwa kepekaan berbagai individu sangat bervariasi. Variasi biologis sering terjadi pada hewan dan keturunannya yang sejenis. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa ada variasi lebih besar pada populasi manusia yang lebih heterogen. Kemudian, perkiraan ED50 atau LD50 dengan kertas grafik logaritma probit. Secara grafik, untuk menggambarkan kurva dosis efek yang kemudian disederhanakan oleh Miller dan Tainter untuk menghitungkan perkiraan nilai ED50 atau LD50 dengan menggunakan kertas grafik logaritma probit. Sebagai absis adalah skala logaritma dari dosis dan sebagian ordinat adalah skala probit atau lebih baik dengan skala persen non-linear terkoreksi yang sesuai dengan skala probit. Selanjutnya, tetapan afinitas PA2 dan PD2. Aktivitas biologi pada umumnya dinyatakan dalam PA2 dan PD2 dan kedua nilai tersebut sangat menggunakan untuk perbandingan kurva dosis respons dari senyawa yang berhubungan. Kemudian, aktivitas intrinsik pada PD2. PD2 didefinisikan untuk senyawa agonis yaitu logaritma negatif molar dosis senyawa agonis yang memberikan efek 50% atau setengah dari respon biologis maksimum pada sistem reseptor efektor. Dalam kasus ini, kurva dosis respon bersifat linear. PD2 juga mengukur afinitas obat terhadap reseptor dengan cara yang sama. PD10 adalah dosis agonis yang dapat memberikan efek 1/10 dari respon biologis maksimum. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.